Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 201, datanglah kerajaanmu, apakah kerajaan Allah akan didirikan di bumi? Halo, dan selamat datang dalam episode WhatsApp Prof yang lain. Saya akan mendahului Anda. Apa kabar, Martin? Saya baik-baik saja, terima kasih. Dan Anda? Saya juga baik-baik saja, terima kasih. Kita akan lanjut dengan pembahasan yang sebelumnya. Nah, kembali, ini adalah topik yang sangat penting. Dan saya rasa, topik ini banyak disalahpahami. Mari kita membukanya dengan berdoa. Ya, adanya banyak kebingungan akan topik ini, dan ada banyak cara berpikir. Jadi, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami berada di sini dan memohon pertolongan-Mu dalam diskusi ini. Agar bisa mencerahkan semua orang, dan kami bisa melakukan untuk menghormati nama-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Martin, jika saya boleh memulai dengan suatu pemikiran. Yaitu bahwa segala sesuatu di dalam kitab suci, ada kaitannya dengan penyembahan. Ya, itu benar. Dan ada kaitannya dengan kepercayaan. Siapa yang Anda percayai, siapa yang Anda yakini. Dan salah satu topik permasalahan dari awalnya, adanya rasa ketidakpercayaan. Apakah memang Allah berfirman demikian? Apakah itu suatu sikap tidak percaya? Pastinya. Baiklah. Atau dengan cara lain, siapakah dia sehingga dia berani memberi perintah? Itu pemberontakan, bukan? Dan itu yang terjadi di sorga. Ya. Aku akan memberitahunya bagaimana seharusnya. Jadi ini bukan sekedar mempertanyakan firman Allah, melainkan juga menyerang firman Allah dan memutarbalikannya. Jadi kita akan membahas mengenai kerajaan. Dan ada banyak pandangan mengenai kerajaan sorga. Dan jika kita kembali ke masa ketika Yesus ada di bumi ini, dia berkata, kerajaan sorga sudah dekat, karena pada dasarnya kerajaan itu sudah turun. Ya, merujuk kepada dirinya sendiri. Jadi, Anda tidak bisa memisahkan kerajaan dari raja. Dan Anda tidak bisa mengganti raja dengan raja lainnya, atau raja sementara. Entah dia menjadi raja, atau bukan raja. Ini seperti pertarungan kuno antara Inggris dan Skotlandia. Ya. Dan ketika Inggris memutuskan untuk melepaskan diri dari kepausan, mereka mendirikan kerajaan, monarki, menggantikan kepausan. Jadi Raja Inggris menjadi pemimpin gereja. Jadi apa yang dia lakukan? Sesungguhnya, dia meniru kepausan. Itu saja. Ya, di Eropa, para raja-raja tunduk kepada paus. Dan Inggris tunduk kepada paus, seperti yang ditunjukkan oleh Magna Carta, dan semuanya, mereka takut kepada kepausan. Tetapi akhirnya mereka tiba di titik di mana mereka memutuskan hubungan dengan kepausan. Dan raja menempatkan dirinya menggantikan kepausan. Lalu terjadinya peperangan terus-menerus dengan Skotlandia. Karena Skotlandia menolak mengakuinya. Dan salah satu seruan peperangan mereka, kita tidak punya raja, selain Yesus. Nah, itu bukan seruan yang buruk, benar? Ya, itu seruan yang sangat bagus, yang semestinya kita serukan juga.
Jadi orang-orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai kerajaan. Lalu tibalah kita kepada reformasi Protestan. Jika sekiranya orang-orang Yahudi di zaman Yesus memiliki slogan yang sama seperti orang-orang Skotlandia, itu mungkin akan berakhir jauh lebih baik. Ya, akan berakhir jauh lebih baik, tetapi kerajaan bumi mereka ditempatkan secara sejajar kepada kerajaan sorga. Mereka tidak memiliki ruang untuk kerajaan sorga. Karena kerajaan sorgawi memerlukan perubahan hati. Bukankah itu masalahnya? Itulah yang menjadi masalahnya. Sedangkan kerajaan bumi, Anda bisa mendapatkannya dengan keadaan Anda yang berdosa. Ya, Anda bisa menyingkirkan beberapa hal. Baiklah, di abad pertengahan, gereja memerintah dengan tangan besi. Dan reformasi memberontak kepada hal itu. Dan mereka mendirikan sistem yang tepat sama, gereja dan negara. Dan jika Anda hidup di pusat kota Protestan, dan Anda beragama Katolik, Anda mesti menyingkir. Dan jika Anda hidup di pusat kota Katolik, dan ingin menjadi pemeluk Protestan, Anda mesti menyingkir, atau Anda bisa kehilangan nyawa Anda. Jadi ini merupakan sistem yang berlawanan, tetapi masih menjadi duplikat. Ya, tapi apakah itu kerajaan Allah sesungguhnya? Tidak. Untuk setiap suku dan bangsa dan bahasa. Jadi, kita membahas mengenai, datanglah kerajaanmu. Bukankah itu bagian dari doa Bapa kami? Tentu saja. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Jadi, kerajaan siapa itu? Kerajaan Allah, kerajaan Yesus. Apakah dimaksudkan untuk menjadi kerajaan bumi? Tidak. Jika memang dimaksudkan untuk menjadi kerajaan bumi, bukankah akan menjadi waktu yang tepat bagi Yesus untuk mendirikannya? Tepat sekali, kalau begitu dia pasti ada di sini karena dia raja, apa gunanya kerajaan ada di sini tapi rajanya tidak di sini? Benar, apakah Yesus melenyapkan kaisar? Tidak. Tidak, Yesus berkata, berikan kepada kaisar, yang menjadi haknya dan kepada Allah, hak Allah. Jadi ada dua pertentangan di sini. Dan jika terjadinya pertentangan kepentingan, apa yang diminta Allah dengan apa yang diminta Raja Bumi? Maka Anda mesti memilih yang sorgawi dan bukan yang duniawi. Jadi, ketika orang-orang Farisi berkata kepada para murid-murid, jangan kalian memberitakan firman di dalam nama Yesus. Apakah benar kita harus mendengar manusia, dan bukan mendengar Allah? Tidak, itulah sebabnya mereka meneruskannya. Jadi mereka meneruskannya, dan mengalami banyak masalah. Apakah mereka mencoba membunuh mereka? Ya. Apakah mereka membunuhnya? Mereka benar-benar membunuh mereka. Dan Herodes memang membunuhnya. Mereka benar-benar melakukan pembunuhan secara literal juga. Jadi ini sangat menarik. Kita mesti membahas kerajaan ini. Jadi kembali kita ulangi, ini adalah isu penyembahan. Ini dimulai dengan, siapa yang Anda sembah dan siapa yang Anda percayai. Ya, kita sudah bahas dalam topik Sabat. Jadi ada hukum Sabat, dan apakah Anda menurutinya untuk mengakui siapa yang Anda sembah? Apakah akan sama di akhir zaman? Ya. Jadi isu akhir zaman adalah mengenai penyembahan. Siapa yang Anda sembah? Tepat sekali. Dan jika tidak demikian, maka tidak adanya kesinambungan dalam Alkitab. Benar. Jadi jika semuanya hanya menyangkut komputer dan sistem perbankan dan bukannya penyembahan, maka adanya hal salah yang sangat serius. Anda setuju? Ya, menjadi perkara manusia saja, maka kita menempatkan diri pada posisi Tuhan. Baiklah. Apakah ada konflik tentang siapa yang Anda percayai dan siapa yang Anda patuhi di awalnya? Ya. Maka, bukankah akan masuk akal jika konfliknya adalah siapa yang Anda percayai dan siapa yang Anda patuhi? Hal yang tepat sama. Apa pekabaran malaikat pertama? Sembahlah Allah. Yang menciptakan. Muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan. Penghakiman melibatkan hukum, melibatkan penurutan. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Ini isu yang sama seperti di Eden, benar? Benar. Baiklah, jadi mari kita membahas tentang kerajaan. Martin, di sini ada artikel menarik, dan sangat baru seperti yang Anda bisa lihat, tanggal 22 Juni tahun 2024. Dan pertanyaannya ialah, dapatkah 6 hari kerja dalam seminggu yang baru di Yunani menjadi model bagi negara lain? Di Yunani,
Peraturan baru akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli yang memungkinkan hal ini. Bagi mereka yang terkena dampak, ini berarti minggu kerja normal yang sah adalah 48 jam, bukan 40 jam seperti sebelumnya. Secara teori, para pegawai dapat bekerja lebih lama jika perusahaan menginginkannya. Orang-orang yang bekerja lebih panjang akan juga dibayar lebih. Lalu ditanyakan, apakah ini bisa menjadi panutan bagi negara-negara lain? Nah, jika kita mundur sedikit dalam sejarah, ketika Yunani ada dalam keadaan ekonomi yang parah. Ya, sekitar tahun 2009. Ya, sekitar 2009 dan saya lupa tanggal tepatnya. Tetapi poinnya ialah, mereka ditempatkan di bawah pedoman yang sangat ketat dan pembatasan-pembatasan oleh kuasa perbankan Eropa yang menalangi mereka. Ya, orang-orang yang memberi uang memiliki peraturan mereka sendiri. Ya, dan salah satu peraturannya ialah, pada dasarnya mereka mesti bekerja selama 6 hari dalam 1 pekan. Dan sementara itu, negara-negara Eropa telah mencoba 4 hari bekerja dan yang lainnya. Tetapi sekarang, Yunani telah menetapkan aturan dan kembali kepada aturan bekerja seperti ini. Tetapi konstitusi juga mesti menjamin 1 hari beristirahat. Ya, sekarang dengan 6 hari kerja dalam seminggu, tidak ada banyak kelonggaran untuk menentukan hari mana yang akan dipilih. Dan jika mereka melanggar prinsip itu yang diterapkan di tahun 2009, maka akan dijatuhkan hukuman yang sangat berat. Ya, jika tidak mematuhi. Jadi ketika ada seseorang yang ingin tidak mengikuti aturan tersebut dengan alasan apapun, maka sedikit sekali kemungkinannya untuk bisa diluluskan. Dan sekarang, kita mengalami keadaan yang sama, di mana mereka memperkenalkan model ini, dan jelas akan ada 1 hari untuk beristirahat. Ya, hari apakah itu, Martin? Minggu. Pastinya hari Minggu. Dan karena ini merupakan pekan bekerja 6 hari, dan hari Minggu menjadi suatu hari beristirahat wajib jika sudah diberlakukan. Pada dasarnya sudah tertulis di wilayah abu-abu. Maka tidak ada kesempatan bagi Anda untuk memilih hari lain, benar? Ya. Jadi ini sangat menarik. Dapatkah ini menjadi model bagi negara lainnya? Mereka menanyakan hal ini. Dalam kenyataannya, di tahun 2009, mereka telah memutuskan hal ini akan menjadi model, karena ini dipaksakan oleh kuasa perbankan yang menalangi mereka. Jadi suatu perkembangan yang sangat menarik. Martin, ada juga perkembangan menarik lainnya di negara Amerika Serikat, di mana negara bagian Louisiana telah memutuskan bahwa menjadi aturan wajib untuk menempatkan 10 hukum kembali ke ruangan sekolah. Gubernur dari Partai Republik, Jeff Landry, menandatangani suatu hukum dari aula sekolah Katolik pekan lalu. Ini sangat menarik. Ini nampaknya tidak terpisahkan dari sistem Katolik. Setelah mengumumkan dia tidak sabar untuk dituntut. Dengan menetapkan negara bagian Louisiana menjadi yang pertama untuk mewajibkan 10 hukum di sekolah-sekolah. Nah, ini merupakan alat tes untuk pemisahan antara gereja dan negara. Benar. Ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk diamati. Ini telah menjadi langkah awal. Ya, tetapi ini menimbulkan gejolak, benar. Sangat provokatif. Baiklah, dan dia mengatakan, tidak sabar untuk dituntut. Mengapa? Karena pemikirannya ialah untuk membawa isu ini hingga ke Mahkamah Agung. Sesungguhnya, hal yang mereka inginkan adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Bahwa hal ini tidaklah melanggar pemisahan gereja dan negara. Tepat sekali, dan juga tidak melanggar amandemen pertama. Dan jika sedikit berspekulasi, siapakah yang menjadi mayoritas di Mahkamah Agung? Para penganut Katolik. Undang-undang di Louisiana mewajibkan semua sekolah untuk menampilkan teks persis seperti yang tertulis di dalam 10 hukum. Dibuat dalam sebuah poster atau dokumen yang diberi bingkai,
dengan ukuran minimal 11 inci kali 14 inci, dengan memakai jenis huruf yang besar dan mudah dibaca. Josh Horlands, yang memiliki 2 anak di sekolah dasar negeri New Orleans, mengatakan bahwa versi 10 perintah Allah yang disetujui oleh negara bagian Louisiana tidaklah sama dengan hukum yang saya ketahui dan oleh semua orang Yahudi. Sebagai contoh, tampilan yang mengeja nama Tuhan. Meskipun demikian, sangat menarik untuk membacanya dari auditorium sekolah Katolik. Nah, dunia sesungguhnya mematuhi hukum Katolik, karena mereka menyucikan hari Minggu. Ya, itu adalah hukum Katolik, seperti yang pernah kita bahas, itu bukan hukum Alkitabiah. Jadi 10 hukum yang akan dipajang, merupakan perwakilan dari versi Katolik. tentu saja. Benar, ini bukan versi Alkitabiah. Khususnya mengenai hukum keempat, mereka menaruh versi yang pendek. Benar. Tapi disinilah titik keberadaan kita. Adanya dorongan untuk membawa agama kembali masuk ke dalam sistem. Benar. Lanjut kita baca, Rahel Lasser, yang memiliki kelompok Amerika Bersatu untuk Pemisahan Gereja dan Negara, berargumen di Mahkamah Agung dalam uji coba amandemen pertama yang besar pada tahun 2022. Mengatakan, hukum Louisiana adalah contoh utama dalam paham nasionalis Kristen, yang sedang digalakkan di seluruh negeri ini. Dari aturan wajib menampilkan keagamaan di sekolah-sekolah hingga mendukung pelarangan buku-buku dan menyiapkan pendeta-pendeta di sekolah-sekolah. Ideologi politik merupakan ancaman mendasar bagi demokrasi kita, katanya. Jadi adanya tantangan besar. Apakah ini pertentangan antara Raja Utara dan Raja Selatan? Tentu saja, karena ini merupakan contoh utama. Baiklah, jadi adanya isu ideologi yang berjalan di belakang layar akhir-akhir ini. Dan di sini adanya kartun politik yang dipublikasikan. Dan ada seorang guru dengan sesuatu di tangannya dan dia mengatakan, di sekolah-sekolah, ini keterlaluan, dan dia menutupnya dengan poster ini. Jadi apakah ini persoalan moral? Tentunya. Dan ini kembali menjadi contoh utama pertentangan Raja Utara melawan Raja Selatan. 2 ideologi. Jika Anda telah menghancurkan ideologi Raja Selatan dengan menjadikannya dari yang luhur ke yang konyol. Dan pada dasarnya inilah argumennya, ada banyak isu seperti transgender dan sebagainya. Semua ini ada untuk membuat orang gelisah, dan mendorong orang-orang ke suatu arah. Ini adalah dialektika Hegel yang bagus. Dan sangat mudah untuk mengikuti arus. Anda akan terhisap ke dalamnya. Dan membuat Anda menjadi sasaran. Khususnya ketika Anda membaca Alkitab, ketika Anda orang Kristen, maka ini yang akan menghisap dengan sangat cepat. Baiklah, apakah ini mengenai penyembahan? Ya, benar. Memang ini mengenai penyembahan. Ada hal lain di sini, ketika Anda melihat hal yang digambarkan dalam kartun ini. Jika Anda melihat 2 loh batu. Apakah sama seperti dalam Alkitab, 5 hukum di 1 loh batu, dan 5 hukum lainnya di loh batu satunya lagi? Tidak. Harusnya 4 hukum dan 6 hukum. 4 hukum dan 6 hukum. Dan yang paling panjang, dalam loh pertama ialah mengenai kewajiban Anda kepada Allah. Dan hanya 4 hukum, hukum keempat adalah hukum Sabat. Tetapi di sini ada 5 di masing-masing loh batu. Dan pastilah Anda merasa yakin, hukum Sabat bukanlah Sabat yang sesungguhnya, melainkan hari Minggu, benar? Ya. Karena ada banyak pergerakan yang mengkaitkan hari Minggu kepada isu. Tepat sekali, itulah satu-satunya hukum yang menyatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sampai di situ saja, jadi tidak mengkaitkannya kepada hari ke-7, ketika dikatakan, Allah yang menjadi penciptamu. Baiklah, jika hal ini menjadi hukum negara bagian, dan sama seperti versi Katolik, maka siapa yang menerima penyembahan? Gereja Katolik. Gereja Katolik yang menerima penyembahan, dan mereka menyembah binatang ini. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa mereka menyembahnya? Dan di ayat lain dalam Alkitab dikatakan, kepada siapa Anda patuh, Anda tunduk kepada dia. Jadi ketika Anda patuh kepada jalan yang salah, maka Anda tunduk kepada jalan yang salah, benar.
Benar. Jadi apakah ini merupakan isu keagamaan tentang penyembahan? Dan hal ini telah digambarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang menjadi gusar dan siap untuk mengambil tindakan hukum sendiri. Benar. Jadi adanya banyak orang yang mendukung dan setuju, demikian juga di pihak sekuler. Tetapi ada juga yang melihat tanda bahaya, seharusnya tidak adanya perundang-undangan bagi hukum Allah. Ya, tapi masalahnya ialah, orang-orang yang melihat adanya ketidakberesan ini, malangnya ada di pihak yang bersifat banci. Dan pihak yang mendukung aborsi, dan pihak pendukung transgender dan seterusnya. Mereka tidak melihat topik permasalahan yang sesungguhnya. Topik permasalahannya ialah, siapa yang Anda sembah? Sistem, hukum dunia dan isu moral, atau Allah, itu topik permasalahan sesungguhnya. Jadi mungkin kita bisa kembali menegaskan, jangan terhisap ke dalam hal ini. Ya, jangan terhisap ke dalam ideologi. Mungkin secara pribadi Anda akan berkata, wah, saya sangat senang, 10 hukum kembali dihargai. Tetapi Anda tidak bisa bersukacita jika memakai 10 hukum yang salah. Itu masalahnya. Baiklah. Jadi mereka merujuk dalam artikel tersebut bahwa adanya kemunculan paham Kristen nasionalis. Kita sudah membahas hal ini sejak dulu. Tapi Anda tidak bisa memisahkan paham nasionalis Kristen dari dominionisme. Benar. Mereka sangat erat terkait seperti anak kembar Siam. Ya, tidak bisa dipisahkan. Paham nasionalis Kristen bisa merupakan suatu pemikiran, tetapi dominionisme merupakan sebuah hukum. Baiklah, Anda mesti menerangkannya. Baiklah, ketika Anda sampai pada titik dominionisme, maka Anda telah membuat nasionalisme Kristen Anda menjadi kewajiban. Anda memaksakannya kepada orang-orang. Jadi itu pemaksaan dari gereja dan negara. Nah, Anda tahu, telah terjadi perang bendera. Ada orang yang mau membakar bendera. Ada orang yang berlutut ketika mendengar lagu kebangsaan dinyanyikan. Itu adalah perang antara nasionalisme atau non-nasionalisme. Tetapi sekali saja Anda membuatnya menjadi hukum, maka itu menjadi dominionisme, karena adanya peraturan. Jadi mari kita katakan, adanya banyak orang yang cenderung membawa nasionalisme Kristen mereka menuju level selanjutnya. Dan memaksakannya, maka itu menjadi dominionisme. Ya, saya mengerti. Baiklah. Di sini ada artikel yang juga menarik, dari bulan November tahun 2022. Tapi dikatakan, abad kekristenan. Munculnya dominionisme Kristen secara diam-diam. Nah, kemunculan yang diam-diam, apakah itu suatu pergerakan dari dalam kegelapan? Ya. Ada pernyataan dalam tulisan Roh Nubuat yang menyatakan munculnya pergerakan dalam kegelapan. Nah, pada masa itu Jerry Falwell sangat terkenal, dan dia ingin menyiapkan Amerika untuk akhir dunia. Dan para pendukung Injili Ted Cruz ingin mengambil alih Amerika. Ini sangat menarik. Nah, saya tidak tahu siapa yang akan menjadi wakil presiden, tetapi apakah dia masuk dalam daftar kandidat? Ya, Ted Cruz. Dan apakah dia berhasil atau tidak? Yang jelas dia merupakan bagian dari tim. Jadi mari kita membaca apa yang mereka katakan. Cruz, yang menyatakan dirinya ingin turut dalam pemilihan umum 2024. Mewakili pandangan dunia Injili yang lebih baru yang sangat berbeda dari pandangan dunia dispensasionalisme. Anda tahu dispensasionalisme? Kita telah banyak membahas mengenai ini. Dan Marlo dan Robert juga telah banyak membahasnya. Dispensasionalisme percaya bahwa gereja Kristen akan mengalami pengangkatan dan tidak menjadi bagian dari kerajaan. Dominionisme sangat berbeda dibandingkan dispensasionalisme, karena orang-orang Kristen yang akan memerintah di bumi. Jadi, bukankah menarik,
bagaimana dua ideologi yang sangat bertentangan bisa menjadi rekan seperjuangan? Ya. Dua kelompok itu saling mendukung, karena membawa Anda menjauh dari kebenaran. Tetapi keduanya menginginkan kekuasaan Kristen. Yang satu ingin membawa umatnya ke sorga, dan satunya ingin berkuasa di bumi. Tapi dua kelompok itu mempunyai ciri yang sama, sifat Kristen nasionalis sebagai dasar umumnya. Jadi hukum yang sama, yang mereka hargai. Ya, katakan saja, mereka saling bersepakat dan duduk di satu ruangan dan memutuskan untuk bekerja bersama-sama. Yang satu berkata, kami bekerja untuk tujuan ini, meskipun kami akan mengalami pengangkatan. Dan yang lainnya berkata, kami akan melaksanakan hal ini dan menerapkannya. Itulah perbedaan dari dua kelompok tadi. Bukankah janggal, Martin, adanya dua ideologi yang sangat berbeda, bisa bekerja bersama-sama? Ini mengingatkan saya akan paham oikumene, di mana bisa saja ada jurang lebar di antara ideologi-ideologi, mencari satu atau dua kesamaan, dan menghilangkan perbedaan-perbedaan. Inilah yang menjadi perangkap besar selama ini. Anda hanya menekankan hal umum yang dipegang bersama, dan hal lainnya dikompromikan. Dan semuanya berantakan. Martin, dominionisme ini dan dispensasionalisme. Bukankah akan menarik, jika dua hal itu berasal dari kandang yang sama? Saya rasa ini bukan hal yang mengejutkan. Ini bukan rahasia lagi, benar? Baiklah. Jadi pada dasarnya, dispensasionalisme disempurnakan melalui sistem Jesuit, dan juga melalui beberapa orang Protestan untuk menyuarakannya. Tetapi ini berasal dari kandang Jesuit. Tetapi Gereja Katolik telah menjadi kaum penguasa dari awalnya. Gereja Katolik mesti berkuasa. Benar, mereka kaum amilenialis, yang ingin berkuasa selama-lamanya. Itulah tujuan mereka. Jadi apa yang dimaksud dengan dominionisme Kristen? Dominionisme adalah suatu kepercayaan bahwa orang-orang Kristen mesti menerapkan kendali moral, spiritual, dan keimamatan atas suatu masyarakat. Kendali atas masyarakat, apakah itu juga mencakup tindakan legal? Tentu saja. Baiklah. Ini telah muncul secara diam-diam dalam masyarakat Amerika. Dan tidak terjadi perang terbuka dengan dispensasionalisme. Kita lihat, mereka saling berteman. Sebaliknya, kedua paham tersebut saling tumpang tindih dengan cara yang menarik seperti yang ditunjukkan oleh sambutan hangat Bruce di Liberty. Kaum Injili perorangan tidak mesti memegang satu paham atau paham lainnya. Jadi tidak mempersoalkan keanekaragaman. Tetapi yang nampaknya ada dalam pemerintahan sekarang, cenderung kepada dominionisme. Ya, mereka mau memerintah. Nah, apakah hal ini menggelitik pandangan nubuatan Anda? Tentunya. Bukankah hal ini membuat Anda waspada? Ini menunjukkan bahwa bandul nubuatan sedang berayun. Baiklah. Di sini ada orang-orang terkenal yang bahkan bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, kita tidak tahu siapa yang akan maju. Meskipun hanya seminggu sebelum diumumkan. Ini tidak akan usang, karena menjadi bagian dari tim. Dan mereka semua merupakan bagian dari proyek 2025. Pastinya, karena pada tertulis di dalam dokumennya. Menurut saya, mereka akan menaruhnya di samping tabut. Ini dokumen besar, dengan lebih dari 900 halaman. Baik, mari beralih ke tanggal 29 Mei tahun 2024. Ini artikel yang baru dari Northeastern Global News. Siapa dominionis yang mendukung calon konservatif? Sejumlah besar jemaat keagamaan menerima suatu ideologi, yang disebut dominionisme. Yang meminta orang-orang Kristen untuk mengendalikan atau menjadi pengaruh utama dalam pemerintahan Amerika. Siapa itu kaum dominionis, dan apa yang mereka cita-citakan bagi masa depan demokrasi? Sarah Riccardi Swartz, asisten profesor dari agama dan antropologi di Northeastern, dan penulis dan peneliti di Massachusetts, Frederick Clarkson, mengatakan bahwa suatu pergerakan yang samar-samar telah semakin kuat dalam kekuasaan politik dalam dekade terakhir.
dan menjadi pemain dalam pemilihan lokal dan nasional di seluruh Amerika Serikat. Kita sudah mengatakan akan hal ini selama bertahun-tahun bahwa ini akan terjadi, benar? Ya, Apakah terjadi? dan ini bukan berasal dari pemikiran kita. Tidak, kita mendapatkannya dari kitab suci. Ini adalah isu penyembahan. Ini merupakan utopia eskatologi akhir zaman. Kebanyakan kaum dominionis, tetapi tidak seluruhnya, menekankan bahwa gereja Kristen akan matang dan berkembang, dan menjadi dominan di masyarakat sebelum Kristus datang kembali. Itulah paham yang mereka anut. Apakah ini sama dengan cita-cita gereja Katolik Roma? Ya, mereka selalu mengatakannya. Apakah mereka menerima luka parah? Ya, Apakah ditahan selama 2 abad? gereja memerintah, lalu mengalami luka parah, dan mulai pulih di tahun 1929, dan akan pulih sepenuhnya sekarang ini. Akan pulih sepenuhnya. Dan Protestan Amerika akan mendukung proses itu, karena mereka akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang, bukan? Benar. Jadi Martin, menjadi hal menarik, ketika melihat nubuatan dan Alkitab, adanya orang-orang yang ingin menambahkan pendapat mereka. Binatang melambangkan kerajaan, Ya, dan menjelaskan yang mana yang dimaksud. dan adanya raja yang memerintah atas kerajaan itu. Kerajaan mana yang kita bicarakan di sini? Kepausan. Karena kepausan memiliki konotasi keagamaan. Dan selanjutnya dikatakan, pengajaran itu bertentangan kepada pengajaran Kristen standar, yang juga disebut premilenialisme. Yang mengatakan, Kristus haruslah datang lebih dahulu, sebelum suatu kerajaan Kristen dibentuk di bumi, kata Ricardi Schwartz. Martin, ini berasal dari sumber sekuler. Kita telah menyampaikan hal ini selama yang saya ingat bahwa saya telah berkhotbah tentang isu-isu ini. Dan di sini ada sumber sekuler yang mengkonfirmasi, dan semua orang percaya begitu saja. Krisis konspirasi. Teori konspirasi. Jadi, permainan akhir kaum dominionis adalah menciptakan kerajaan Kristen di bumi sementara kita masih hidup. Garis mendasarnya, itulah yang sedang mereka kerjakan. Dan itu tidak terlalu berbeda dengan hal yang orang-orang Yahudi ingin lakukan. Benar. Jadi Martin, ini merupakan penentangan kepada doktrin standar Kristen. Ini merupakan penentangan kepada semua hal yang dikatakan Alkitab. Mereka tahu, setidak-tidaknya beberapa dari mereka. Ya, mereka sangat tahu. Tetapi dunia Kristen nampak tidak mengetahuinya. Dan masih adanya kaum dispensasionalis, atau kaum dominionis. Bisa juga disebut kaum rekonstruksionis, karena mereka ingin merekonstruksi kembali kerajaan di bumi. Dan ini tidaklah Alkitabiah. Baiklah, mari kita melihat artikel lainnya dari tahun 2022, yang memberikan latar belakang tentang orang-orang yang dicalonkan, entahkah berhasil atau tidak menjadi soal mereka akan ada dalam pemerintahan. Gubernur Florida, Ron DeSantis di Hillsdale College, kenakan sepenuhnya persenjataan Allah, berdiri teguh melawan rancangan kaum kiri. Apakah itu Raja Utara melawan Raja Selatan? Jelas sekali. Jelas sekali, benar. Dulunya, hanyalah para penginjil dan pengkhotbah Injili, yang memberitakan peperangan rohani melawan pihak kiri. Sekarang kaum politikus melakukannya juga. Berikut ini adalah Ana Sebalos di media Miami Herald tentang kunjungan DeSantis ke Hillsdale College, sebuah perguruan tinggi seni liberal di Michigan. Ketika berkunjung ke sebuah perguruan tinggi swasta Kristen di selatan Michigan, yang memberikan pengaruh besar kepada politik nasional, Gubernur Ron DeSantis mengucapkan perikop Alkitabiah dalam menyampaikan pesan kepada kaum konservatif. Kenakanlah semua perlengkapan senjata Allah, berdiri teguh menentang rancangan kaum kiri. Wah, itu sedikit memfrase ulang, benar. Kalian akan menghadapi anak panah api, tetapi jika kalian memiliki perisai iman, kalian bisa mengatasi mereka. Dan di Florida, kita menerapkannya. Ini yang dikatakan DeSantis kepada para pendengar di Hillsdale College di bulan Februari. Terus terang saja, saya baru memulai perjuangan ini. Apakah ini peperangan? Pastinya. Apakah ini peperangan? Mereka mempersiapkan apa yang dikatakan oleh Gubernur Louisiana.
Saya siap untuk dibawa ke pengadilan. Dia menginginkan semuanya. Dia menghendaki adanya tuntutan hingga ke Mahkamah Agung. Jadi Martin, adanya banyak persiapan untuk hal ini. Dan dilakukan secara diam-diam. Kita sudah membicarakan mengenai DeSantis dan Cruz. Kedua orang ini memiliki pandangan kaum dominionis. Ini cukup jelas. Mari melihat situs Politico untuk pemilihan umum tahun 2024. Para sekutu Trump bersiap-siap memasukkan paham nasionalis Kristen dalam pemerintahan tahap kedua. Apakah ada perkembangan? Jelas, ini merupakan bagian dari keseluruhan pergerakan. Bukankah menarik? Bahkan di dalam kalangan kita sendiri, kita memiliki ahli-ahli teologia, burung onta. Dan para administratornya, yang duduk dengan kepala dibenamkan ke dalam pasir. Dan menolak untuk mengakui bahwa hal ini sedang terjadi di depan mata mereka. Sungguh menyedihkan. Dan video mengenai pertemuan G7, ketika semua orang tunduk dan meninggikan paus, ketika duduk di kursi rodanya. Semua orang memberi hormat. Ya, apakah tidak ada yang menyadari bahwa kekuasaan sedang diberikan kepada binatang dan penghormatan diberikan kepada sistem? Tidak ada yang menyadari. Bagaimana orang bisa tidak melihat, jika ada yang belum menonton videonya? Lihat saja para pemimpin G7, para pemimpin dunia, tokoh-tokoh penting dalam video itu. Saya memahami, adanya orang yang cukup berani untuk menulis surat kepada sejumlah pemimpin di sebuah negara utama Eropa. Dan mengirimi video itu, serta berkata, angkat kepala kalian dari dalam pasir. Dan berhentilah mengabarkan bahwa kami menyebarkan mitos abad ke-19. Yang menjadi ujung tombak, Russell Vought, pemimpin dari Pusat Pembaruan. Saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkan nama itu, tapi saya harap saya tidak salah. Apakah itu kedengaran seperti kaum rekonstruksionis? Ya, terdengar seperti riset. Amerika, bagian dari konsorsium konservatif, sedang menyiapkan diri menyambut Trump kembali berkuasa. Dan para pakar pemikir berpengaruh, yang dekat kepada Donald Trump, sedang menyiapkan rencana untuk memasukkan pemikiran Kristen nasionalis dalam pemerintahannya. Jika sekiranya mantan presiden itu kembali berkuasa, menurut dokumen yang diperoleh Politico. Kita telah memberitakan ini. Sama. Dan ini sama dengan proyek 2025 yang berkaitan kepada hal ini. Ini luar biasa. Jadi yang menjadi ujung tombak, orang yang bernama Russell Vought, yang menjadi direktur kantor manajemen dan budget Trump, dalam masa pemerintahannya yang pertama, dan masih menjadi rekannya sampai sekarang. Vought seringkali dikutip sebagai berpotensi sebagai kepala staf dalam masa pemerintahan kedua Trump di Gedung Putih. Yang adalah pemimpin dari Pusat Pemikiran Pembaruan Amerika, sebuah kelompok utama dalam konsorsium konservatif, yang menyiapkan diri bagi masa pemerintahan kedua Trump. Martin, apakah dunia sudah siap menghadapi hal semacam ini? Jelas, lihat saja Eropa, hal yang sudah kita sebutkan, keseluruhan pergeseran ke pihak kanan. Le Pen, menanggapi komentar Macron, apakah mesti ada pemilihan umum atau jajak pendapat? Dan sekarang mesti adanya pemilihan umum, dan dia berkuasa hingga tahun 2027. Dan kemungkinan dia akan berakhir di tahun 2025, segalanya bergerak. Saya melihat hal menarik bahwa keseluruhan sistem perbankan akan berubah di tahun 2025. Tetapi kita tidak akan membahasnya, meskipun itu bagian dari kisahnya, di mana ekonomi juga akan terlibat. Beberapa tahun silam, saya pernah memberikan ceramah berjudul, I Hear the Rumbling. Itu ada dalam serial Total Transformation, di mana kita membahas mengenai dua pengepungan Yerusalem. Dan bagaimana hal itu akan kembali terulang. Pada tahun 1888, adanya dorongan membuat undang-undang hari Minggu, dan dominionisme. Dan sekarang, kembali terjadi seperti pengepungan kedua. Saya bisa mendengar gemuruh para tentara Roma. Ya, tepat sekali. Dapatkah Anda mendengar Raja Utara keluar dengan kereta berapi? Gemuruh dari datangnya Undang-Undang Hari Minggu. Ini dia. Dan di sini ada artikel lainnya, tanggal 18 Mei tahun 2024. Anda tahu Martin, hal menarik mengenai nubuatan ialah, Anda bisa berspekulasi bagaimana nubuatan digenapi.
Tapi gambarannya menjadi begitu jelas, ketika judul berita memberitahu Anda hal yang akan terjadi. Lihat saja gambar dari artikel AP News ini. Yesus adalah juru selamat saya. Yesus adalah juru selamat saya. Trump adalah presiden saya. Bukankah ini menarik? Apakah ini paham nasionalis Kristen? Itu dominionisme, dan satunya lagi, ini sempurna. Ini sungguh sempurna. Dan kadang-kadang, orang akan berpikir, oh saya bisa mendengar atau melihat, ketika mereka menulisi kita surat. Jadi, tidakkah Anda menginginkan kehidupan yang lebih baik dengan cara yang lebih baik secara Kristen dan bukan sekularisme? Ya, tetapi saya tidak menghendaki sengat kematian di dalamnya. Saya tidak menghendaki dusta, disertakan kepada hal yang nampaknya kebenaran. Tepat sekali, dan kita tergerak, karena ini merupakan hal yang dikatakan nubuatan akan terjadi. Jadi Yesus menjadi juru selamat mereka, dan Trump menjadi kandidat mereka. Para pendukung mantan presiden mengatakan, dia membagikan nilai iman. Ketika Donald Trump meningkatkan kampanyenya memakai perangkap Kristen. Sementara menyajikan nominasi presiden ketiga dari Partai Republik, dia tetap didukung kuat di antara kaum Injili dan Kristen konservatif lainnya. Trump mendukung Yesus, dan tanpa Yesus, Amerika akan jatuh. Ini kata Kimberly Vaughn dari Florence. Ini kita sudah membahasnya, ketika perempuan ini bergabung dengan para pendukung lainnya bagi mantan presiden yang berkampanye, dekat Dayton, Ohio. Banyak kaos dan topi yang dipakai dan dijual di bulan Maret, menyatakan slogan keagamaan, seperti, Yesus adalah juru selamat saya, Trump adalah presiden saya. Dan, Allah, senjata, dan Trump. Martin, apakah itu terdengar seperti Yesus? Itu kedengaran seperti ketika Petrus memotong telinga. Kata-kata yang sangat bagus, saya sangat bangga padamu. Salah satu kaos orang, menyatakan, buatlah Amerika kembali saleh, dengan gambar Yesus, yang menaruh tangannya di bahu Trump. Martin, saya tidak mau mengorek-ngorek ketulusan hati orang-orang, atau hal-hal semacam itu. Tetapi nampaknya ada yang tidak benar. Misalnya, Trump tidak pernah menyatakan bahwa dia bertobat dari dosa-dosanya. Mitt Romney berkata, dia tidak bisa mendukungnya, karena banyaknya masalah yang ada, dan tidak mau dikaitkan dengan pencalonan presiden. Kita abaikan saja. Saya selalu ingin memberi orang-orang manfaat keraguan-raguan. Dan saya tidak menyangkali ketulusan hati orang-orang, dan hal-hal seperti itu. Tetapi ketulusan hati ini, benar-benar disesatkan. Dan itu menjadi masalah, karena orang bisa berkata, wah, tidak ada manusia tanpa dosa. Dan bisa kasih alasan-alasan lainnya. Tetapi di sini, adanya penyesatan, itu masalahnya. Benar, kita tidak usah melihat orang-orang, hanya melihat kepada peristiwa. Apa yang sedang terjadi, dan mengapa itu terjadi? Martin, mari kembali kepada artikel mengenai Louisiana yang menjadi negara bagian pertama, yang mensyaratkan pemasangan 10 perintah. Kita sudah pernah membahasnya, ini hanya menaruh slide-nya saja. Apakah adanya agenda? Ya, tentu saja. Apakah ini sedang mendorong agar dominionisme masuk, dan supaya mungkin diterima oleh Mahkamah Agung? Ya. Baiklah, marilah kita melompat ke Eropa. Ini dari situs CNA, Catholic News Agency. Presiden Jerman, meratapi merosotnya peranan gereja di Hari Katolik. Nah, di sini Presiden Jerman, yang meratapi merosotnya peranan gereja Katolik. Masyarakat begitu kacau, jika sekiranya gereja masih mau terlibat. Apakah ini mengarah ke tujuan yang sama? Dan kita katakan, inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Bagaimana orang-orang merasa muak dengan mentalitas Raja Selatan, sehingga menghendaki Raja Utara mengatasinya. Di sini Steinmeier, yang meratapi merosotnya peranan gereja dan pengaruhnya dalam masyarakat Jerman.
Dia meminta diadakannya debat mengenai mengatasi ketidakpedulian kepada agama dan sikap tidak peduli kepada lembaga. Apakah gereja-gereja gagal memberi kita inspirasi? Apakah pekabarannya terlalu tenang, terlalu netral, tidak menarik? Steinmeier, seorang Protestan, mencatat bahwa para penganut Katolik yang berkomitmen menjadi tiang paling kuat dari masyarakat demokratis yang berakar dalam kebebasan. Akankah paham Protestan, menyeberangi lautan, dan menggapai tangan Roma? Benar sekali. Pastinya. Di Amerika Serikat, Ya, sudah dilakukan. dan juga 10 tanduk yang melambangkan negara-negara Eropa, Pastinya. dan juga afiliasi mereka. Meloni adalah orang Katolik yang berapi-api dan yang mengundang Paus datang ke pertemuan G7. Benar. Jadi apa yang akan dicapai oleh paham Protestan di dunia baru? Paham Katolik akan sangat senang menerima di dunia lama. Apa yang dikatakannya dalam pesannya dalam Hari Katolik? Paus Francis menekankan semboyan event itu, masa depan milik orang pembawa damai. Sebuah rujukan kepada kitab Mazmur pasal 37. Martin, saya sangat khawatir bahwa orang pembawa damai ini adalah penyusup. Jelas, karena pembawa damai dalam Mazmur 37 bukanlah Paus. Bukankah Paus menghendaki damai di Gaza, di Ukraina? Bukankah dia menghendaki anak-anak berbalik? Saya pikir mereka mendukung kuda yang salah. Bapa Suci, wah itu saja sudah penghujatan. Menyerukan reorientasi yang tulus kepada Tuhan dan menyoroti keterkaitan berbagai krisis masyarakat. Jadi, jika Anda tidak membawa Tuhan kembali ke dalamnya, mari kita letakkan ungkapan itu sebagai membawa kembali gereja masuk ke dalamnya. Banyaknya krisis moral, sosial, ekonomi dan politik yang sedang kita alami, semuanya saling terkait. Peduli kepada lingkungan, keadilan bagi kaum miskin, komitmen kepada masyarakat. Perlindungan hidup dan keluarga, pembelaan kemuliaan semua kehidupan manusia. Demikian juga damai di luar dan dalam batin, semuanya tercakup. Ini kata Paus. Nah, dari semua ini, berapa banyak yang berpusat kepada Kristus? Tidak satu pun. Kok Anda bisa berkata begitu, Martin? Sayangnya, karena memang itu kenyataannya. Memang demikian adanya, benar, tidak ada kaitannya dengan Kristus dan penyembahan kepada Allah. Semuanya perbuatan manusia, tanpa terkecuali. Seharusnya itu menjadi aliran otomatis dari penyembahan Anda kepada Allah. Baiklah, jadi, apakah ada yang salah? Ada hal serius yang salah di sini. Memang tidak ada yang salah untuk memberi keadilan bagi kaum miskin. Tetapi salah jika ini menjadi hal yang utama. Tepat sekali, kuda seharusnya ada di depan gerobak, bahkan mereka melepaskan gerobak dari kuda. Bahkan tidak menyebut kudanya. Baiklah, Martin, saya pikir, kita mesti membahas mengenai kerajaan, karena orang-orang begitu bingung. Kita bisa melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apa yang salah? Kita sedang mencoba mengatur kembali masyarakat dan menempuh jalur yang benar. Ya, dan kita melakukannya untuk Allah. Ya, kita melakukannya untuk Allah, dan jika kami membunuhmu, kami sedang berbakti kepada Allah. Itulah yang mereka katakan. Itulah yang mereka katakan dengan semboyan, Allah, senjata dan teram. Jadi Martin, apa itu kerajaan Allah? Kita mesti berakar kepada kitab suci. Ya, kita mesti mengetahui tentang kerajaan Allah. Jika kita gagal, kita akan tertinggal. Baiklah, mari kita melihat para sarjana dunia dan melihat beberapa kutipannya. Philip Yancey merupakan salah seorang sarjana dan juga ahli teologia. Dan dia menulis sebuah buku, berjudul, The Jesus He Never Knew. Mari lihat kutipannya. Dalam bukunya The Jesus He Never Knew, dia meratapi kenyataan bahwa kerajaan Allah meminta sikap berbeda dari para penganutnya. Dari sikap yang ditunjukkan dari orang-orang yang ingin menyebar luaskannya. Sejarah dipenuhi dengan upaya-upaya untuk mendirikan kerajaan buatan manusia. Ada benarnya. Dia menulis, para pejuang perang salib, yang menjara Timur Dekat,
Para penakluk yang menobatkan dunia baru memakai pedang. Para penjelajah Kristen di Afrika yang bekerja sama dengan perdagangan budak. Kita masih merasakan kejutan sesudahnya dari kesalahan-kesalahan mereka. Sejarah menunjukkan ketika gereja memakai peralatan kerajaan dunia, maka itu akan menjadi tidak efektif atau bersifat tirani. Sama seperti struktur kekuasaan lainnya. Dan kapanpun gereja telah bercampur dengan negara, seperti Kekaisaran Suci Roma, seperti Cromwell di Inggris, Calvin di Jenewa. Daya tarik iman juga menderita. Ironisnya, penghormatan kita di dunia merosot, sejalan dengan bagaimana kerasnya kita berupaya memaksa orang lain, guna mengadopsi cara pandang kita. Seberapa besar ketidaksetujuan Anda? Tidak ada. Pernyataan itu sangat tepat. Jadi ada orang-orang yang menyadarinya. Tetapi dunia terus maju menuju hal tersebut, tanpa mempertimbangkan semua hal ini. Baiklah, terima kasih Philip Yancey untuk komentar Anda. Ini tidaklah berarti saya setuju dengan semua hal yang dikatakan Philip Yancey, tetapi yang ini benar. Kita selalu berkata, akan adanya banyak orang yang akan terbuka matanya, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam kawanan. Ya. Kita tidak pernah tahu. Baiklah, di sini ada kutipan lainnya, dari Philip Schaff, seorang sarjana terkenal. Dalam bukunya History of the Christian Church, dia mengemukakan pendapat yang sama. Ketika membicarakan penyatuan gereja dan negara, di bawah Kaisar Konstantin, dia menuliskan, pengkristenan negara, malah membuat pengaruh besar dalam mengkafirkan gereja dan membuatnya sekuler. Pencapaian dunia oleh paham kekristenan dalam berbagai aspek, malah kehilangan spiritualitasnya. Para pemimpin gereja yang menganggap hal penyatuan dari gereja dan negara sebagai pemulihan dari teokrasi Musa dan Daud di negeri-negeri Kristen. Jadi dia menuliskan hal ini dalam bukunya History of the Christian Church, volume 3, halaman 93, dan halaman 136. Apakah Anda setuju? Ya. Ya. Jadi terdapat banyak contoh dalam sejarah, akan apa yang terjadi ketika Anda mengupayakan hal ini. Ya, dan penyatuan gereja dan negara ini, tidak pernah menjadi hal baik. Tidak pernah baik, dan Yancey nampaknya setuju dengan pemikiran Konstantin, karena dia menuliskan dalam bukunya The Jesus I Never Knew. Sejak zaman Kaisar Konstantin, gereja telah menghadapi pencobaan untuk menjadi polisi moral masyarakat. Gereja Katolik di zaman abad pertengahan menjadi salah satu contoh. Calvin di Jenewa, itu menjadi bencana besar. Cromwell di Inggris, di mana pada akhirnya dia dipancung. Winthrops di New England, ini bahkan di tanah Amerika. Gereja Ortodoks Rusia. Semua gereja ini telah berusaha membuat undang-undang moralitas Kristen, dan semua gereja ini telah mendapati sulit untuk mengkomunikasikan kasih karunia. Mendengar khotbah dan membaca tulisan-tulisan gereja modern di Amerika Serikat, saya seringkali mendeteksi lebih bersifat Konstantin daripada Yesus. Itu juga sangat bagus. Sangat bagus bukan? Ya, tentunya. Baiklah, jadi kita setuju dengan pemikiran itu. Martin, saya berharap orang-orang akan menyadari, bukan hanya kita yang menyuarakan keprihatinan. Melainkan ada banyak sarjana yang meneliti hal ini dan menyadari adanya hal yang salah. Dan buku ini ditulis di tahun 1995. Apa yang dikatakan orang-orang ketika kita sudah mencantumkan kutipan itu di layar? Mereka berkata, memang kita sudah tiba. Kita sudah tiba. Baiklah, mari kita mengambil kesimpulan. Katakan saja, sebagian besar, para reformis mewarisi struktur negara dan gereja dari gereja-gereja di abad pertengahan. Dan tidak benar-benar menekankan eskatologi, seperti yang mereka lakukan kepada soteriologi dan eklesiologi. Mari kita menjabarkannya. Ya, tolong jelaskan. Eskatologi ialah hal yang dikatakan Alkitab mengenai peristiwa-peristiwa masa depan yang berkaitan dengan kerajaan Allah dalam mendirikan kerajaan Allah. Tetapi mereka hanya mengadopsi sistem abad pertengahan, penyatuan gereja dan negara. Itulah sebabnya mereka melenyapkan Anabaptis, karena mereka mengajarkan baptisan untuk orang-orang dewasa.
Dan itu artinya, Anda membuat keputusan kognitif akan siapa yang Anda layani. Dan Anda tidak masuk ke dalam sistem gereja dan negara, melalui baptisan anak-anak. Jadi Anda sedang membicarakan paham Protestan yang mempraktekkan hal ini. Benar, dan bukan hanya Protestan yang melenyapkan hal ini, tetapi juga negara-negara bagian Katolik. Karena mereka juga memiliki gereja dan negara. Ketika Anda lahir, Anda segera didaftarkan sebagai bagian dari gereja dan negara di wilayah itu. Dan Anda memang tidak bisa menolak ideologi itu dan memilih lainnya. Dan hal itu terus berlangsung hingga ke zaman kita, dan yang diwajibkan. Ketika Anda dilahirkan, ini menjadi tradisi yang tidak bisa ditolak. Benar, dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan penganiayaan menakutkan. Maka orang-orang berkemas-kemas, dan ketika ada kesempatan mereka melarikan diri ke hutan. Mereka pergi ke Amerika Serikat, ke Afrika, kemanapun, agar bisa luput dari penindasan. Jadi eskatologi mereka ialah, gereja akan berkuasa dan menetapkan standar moral yang mesti Anda turuti. Tetapi mereka gagal dalam mempelajarinya dari Alkitab. Hal yang bagus yang mereka kerjakan ialah soteriologi, yaitu bagaimana Anda diselamatkan. Bagaimana Anda diselamatkan? Melalui kasih karunia. Melalui kasih karunia dan pembenaran. Mereka benar soal ini, karena mereka menentang Roma, tentang bagaimana Anda diselamatkan apakah melalui perbuatan Anda, atau iman Anda. Bagaimana diselamatkan di dalam Kristus, soteriologi adalah bidang sasaran yang mereka pelajari. Eklesiologi adalah peranan gereja dan peranan pendeta. Jadi mereka menekankan hal itu, tetapi mereka tidak memiliki studi mendasar mengenai eskatologi. Apa yang Alkitab katakan akan terjadi di akhir zaman. Baiklah, jadi hal ini menyebabkan penganiayaan dan kekejaman yang menyaingi gereja dari mana mereka memisahkan diri. Hanyalah ketika Konstitusi Amerika Serikat dibuat, sehingga sikap tidak toleran keagamaan semacam ini berhenti di kebanyakan negara-negara Kristen. Dan hal yang menyedihkan, teologi yang baru atau paham futurisme, dan paham dispensasionalisme yang sudah diperkenalkan oleh kaum Jesuit, sangat menyenangkan kelompok Injili. Yang memimpin umat manusia kembali kepada sikap tidak toleran yang ada pada zaman itu, yang disebut abad kegelapan oleh sejarah. Apakah itu merupakan ringkasan dari hal yang kita bahas? Ini sangat bagus. Siapakah penulisnya? Saya tidak mau menyombongkan diri, tetapi saya yang menulisnya. Tepat seperti itulah hal yang sedang terjadi. Dan jika dibandingkan dengan artikel yang tadi ditunjukkan, maka Anda akan bisa melihat bagaimana semua hal ini mulai terjadi. Benar, mereka kembali melakukan hal itu. Mengapa? Karena membuat hal-hal tidak masuk akal menjadi hal yang utama. Sehingga mereka memandang hal ini sebagai satu-satunya pilihan. Gantinya memberitakan kebenaran, dan membuat orang-orang bertobat untuk menerima kerajaan sejati. Mereka memberitakan paham dominionisme. Dan hal itu membuat mereka bersikap militan. Ya, mereka militan. Jadi Martin, mari kita melihat cara pandang Alkitabiah mengenai kerajaan. Ini sangat penting untuk kita pahami. Jadi kata, kerajaan Allah, tidak muncul di Perjanjian Lama. Tetapi kerajaan dinyatakan dalam perlambangan dari bayangan, di mana kerajaan Israel merupakan perlambangan bagi kerajaan Allah. Dalam kerajaan ini, Allah mesti diakui sebagai penguasa utama. Ini model dalam Perjanjian Lama. Sebagai contoh, 1 Tawari 29 ayat 11-12, Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Mazmur 22 ayat 29 mengatakan, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Baiklah, jadi inilah yang menjadi konsep kerajaan. Tidak ada raja bagi kami, selain Yesus. Jika difrase ulang, tidak ada raja bagi kami, selain Allah.
Bukankah mereka mengambil hal ini dari Alkitab dan membuatnya literal? Ya, mereka akan mengambil konsep di mana Allah memerintah sebagai teokrasi. Jadi Martin, jika Anda melihat gambaran nubuatan, seperti yang ada dalam kitab Daniel. Ketika Anda buka Daniel pasal 2, dengan adanya patung, yang menunjukkan atau menggambarkan kerajaan-kerajaan yang akan berkuasa secara berurutan di bumi. Dan ketika kita membaca nubuatan ini, kepala patung itu terbuat dari emas tua. Dada dan lengannya terbuat dari perak, perut dan kakinya terbuat dari tembaga, kakinya terbuat dari besi, dan jari kakinya terbuat dari campuran besi dan tanah liat. Itulah perkembangan dari Babel, ke Media Persia dan ke Roma. Dan pecahnya Roma, kepada negara-negara Eropa. Dan kita tidak perlu menduga-duga, karena Alkitab menafsirkannya sendiri. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Jadi di sini adanya campur tangan ilahi, sebuah batu. Tanpa perbuatan manusia dengan cara apapun, batunya menimpa patung itu, tepat pada kakinya. Tidak menimpa kepala, atau bagian lain patung, melainkan di kakinya. Itulah kerajaan yang terakhir, 10 kerajaan. Yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Jadi, sistem politik atau sistem politik keagamaan, akan dihancurkan oleh batu, yang bukan oleh perbuatan manusia, melainkan oleh campur tangan ilahi. Ini Alkitabiah. Ya. Baiklah. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, negara, tanah liat, gereja, tembaga, perak dan emas itu. Mengapa? Karena ideologi Babel tidaklah menghilang. Struktur yang dibentuk oleh orang-orang Media dan Persia, paham Mitraisme, di mana yang menjadi landasan sistem gereja dan keimamatan tidaklah dihilangkan. Falsafah Yunani menyusup ke semua sistem keagamaan. Hukum Roma juga menyusup ke dalamnya. Dan negara dan gereja kembali ingin bersatu dan bergabung menjadi satu. Yang seharusnya tidak terjadi, karena tidak akan ada persatuan. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya. Sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Inilah kerajaan Allah. Jadi menurut nubuatan, kapan kerajaan Allah ini datang? Ketika Kristus menghancurkan semua kerajaan bumi, barulah kerajaan Allah itu tiba. Jadi apakah ada tempat untuk paham dominionisme? Tidak ada. Benar, karena kerajaan Allah akan terbentuk setelah semua kerajaan bumi musnah. Gereja tidak akan memerintah, melainkan Yesus saja. Jadi kerajaan Allah tidak akan datang, sampai semua struktur bumi dan ideologinya yang terkait, apapun itu sepanjang sejarah, telah dimusnahkan. Ini bersifat Alkitabiah, dan yang dikatakan oleh Alkitab. Baiklah, mari kita lanjut. Tetapi pada zaman raja-raja ini, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Apakah manusia akan terlibat? Tidak. Yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan ini dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Apakah jelas? Sangat jelas dinyatakan, menurut saya semua orang bisa memahaminya. Jadi apakah paham dominionisme selaras kepada kitab suci? Tidak. Sayangnya tidak. Martin, kenapa Anda sangat arogan? Saya hanya membaca apa yang dikatakan Alkitab. Baiklah, itu menjadi kredensial Anda bagi kesombongan keimamatan. Baiklah, sekarang mari kita melihat penglihatan dalam Daniel pasal 7. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ini adalah peristiwa yang terjadi di sorga. Dan ini adalah gelar yang Yesus kenakan kepada dirinya ketika di bumi. Maka dia berkata, dia adalah anak manusia, yang telah berada di sorga, dan diberikan kekuasaan ini.
Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi di mana paham dominionismenya? Ada pada Yesus. Dan ketika Yesus masih ada di bumi, dia berkata bahwa kerajaan Allah itu dekat. Yesus ada di bumi. Kata near, dekat, tidak sama dengan kata here di sini. Banyak huruf yang sama, tetapi berbeda antara N dan H. Dan akan ada banyak tekanan, penganiayaan, kerusuhan, dan pengambilan keputusan, dan seterusnya, tetapi kapan kerajaan itu datang? Saat Yesus datang kembali. Baiklah, apakah Yesus telah menjadi raja? Ya, Sudah diberikan. dia telah dinobatkan. Dia telah dinobatkan. Yesus telah menjadi raja, tetapi belum mendirikan kerajaannya. Pertama-tama Yesus mesti, tanpa campur tangan manusia, mari kita tegaskan itu. Tanpa campur tangan manusia berkata, kami akan menangani masalah ini dengan tangan kami sendiri. Yesus akan datang terlebih dulu, dan menghancurkan semua kerajaan manusia, dan barulah nubuatan ini akan digenapi. Jadi jika saya boleh tegaskan, tidak ada presiden di dunia ini yang akan mengatur dan menyelesaikan apapun bagi Tuhan. Yesus harus datang dan melakukannya. Semua upaya manusia di bumi akan sia-sia, seperti yang lainnya. Bahkan yang sekarang ini, akan berakhir tragis karena akan dihantam malapetaka. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Bukan hanya negara Kristen, karena paham dominionisme ingin menguasai seluruh dunia. Tetapi pada dasarnya, mereka mengarah ke negara-negara Kristen. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kerajaan itu belum ada sekarang, tetapi itu merupakan janji. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi kapan orang-orang kudus turut memerintah dalam kerajaan ini? Hanya ketika Yesus sudah datang. Hanya ketika Yesus sudah datang. Daniel 7 ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Jika kita melihat dispensasionalisme kembali, tidak ada ruang untuk pemikiran seperti itu. Dan penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus. Kapan penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus? ketika Yesus sudah datang. Ini sekedar mengkonfirmasi penghakiman yang sudah berlangsung. Ini terjadi selama masa 1000 tahun. Dan mereka bersama-sama dengan Kristus akan menentukan bahwa penghakimannya adalah benar dan saleh. Itulah yang akan terjadi. Baiklah. Itu menjadi penghakiman yang dikonfirmasi. Penghakiman yang dikonfirmasi. Daniel 7 ayat 24, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka, akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan menaklukkan 3 raja. Ini adalah kejatuhan dari Kekaisaran Roma. Dan dari kehancuran Kekaisaran Roma, 10 negara akan muncul. 3 bangsa akan menentang kekuasaan tanduk kecil, dan mesti dimusnahkan. Ini telah terjadi dalam sejarah, ketika bangsa Heruli, Vandal dan Ostrogoth dimusnahkan, supaya kepausan bisa menduduki takhta kepausan. Dan mengambil alih warisan Konstantin, dan yang dilakukan dengan pemalsuan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan jangka masa itu bisa ditemukan dalam kitab Wahyu, masa yang merujuk kepada kekuasaan kepausan. Yang berakhir di tahun 1798. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Dia akan menghilangkan pendamaian oleh Yesus Kristus. Apakah berkata menentang Yang Maha Tinggi? Ya, suatu penghujatan. Dia akan menempatkan dirinya dalam posisi Kristus. Dia akan menganiaya orang-orang kudus. Apakah dia melakukan itu? Ya. Apakah dia juga mengubahkan waktu dan hukum? Ya, itu yang utama. Ngomong-ngomong, selalu ada orang yang menulisi kita dan berkata, bagaimana Anda mengetahui Sabat tetap menjadi hari yang benar? Karena kita mengikuti kalender Gregorius.
Kalender Gregorius tidak pernah mengubah siklus pekan, itu hanya mengubah tanggal. Ya, ini penting, saya rasa memindahkan 10 hari. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Yakni 1260 hari, atau 3,5 tahun nubuatan, dengan prinsip tahun untuk hari, yaitu masa 1260 tahun kekuasaan kepausan. Dari tahun 538 Masehi hingga tahun 1798 Masehi, ketika kekuasaan sekulernya dihilangkan. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Batu itu akan datang, dan secara menyeluruh menghancurkan kerajaan bumi. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Tidak akan ada lagi yang menentang kepada kerajaan ini. Dan tidak ada yang memerintah atas nama Dia. Ini adalah kerajaan Allah. Bagaimana akan didirikan dan kapan akan didirikannya? Itu ada dalam Perjanjian Lama. Sangat jelas. Mari kita melihat Perjanjian Baru. Matius 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Kesempatan terbuka bagi Anda. Terbuka bagi Anda. Apakah Yesus datang dan menurunkan kaisar dari kekuasaannya? Tidak. Tidak. Tidak secara literal. Ya. Baiklah. Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kesempatan terbuka lebar bagi Anda. Dan sekarang masih terbuka bagi semua orang. Baiklah, siapakah raja dari kerajaan ini? Yesus. Bait suci kedua yang lebih besar, yang secara struktur tidak melebihi keindahan bait suci pertama, karena raja di atas segala raja berjalan di dalamnya. Tepat sekali. Baiklah, mari kita mendalaminya. Apakah orang-orang Yahudi mengharapkan kerajaan duniawi, tetapi tidak memahami kerangka waktu atau sifat kerajaan tersebut? Mereka tidak melihat hamba yang menderita, seperti diramalkan dalam kitab Yesaya. Juga tidak memahami konflik kosmik yang sedang berlangsung, dan yang akan mencapai klimaksnya sebelum kerajaan Allah bisa didirikan. Di sini terjadi peperangan ideologi, yang terjadi secara universal, di mana setiap orang berkesempatan untuk memutuskan. Murid-murid yang mula-mula tiba hingga ke negara China, mereka juga ke Jepang, mereka sampai ke di ujung dunia. Setiap bangsa telah mendapat kesempatan, dan akan mendapat kesempatan lagi. Sangat menyedihkan, kami baru saja berada di sana, orang-orang telah melihatnya di episode sebelumnya dari What is Truth. Dan jika Anda berjalan di Yerusalem, masih sama. Ya, tidak ada perubahan, sejak Yesus ada di bumi. Nah, ada yang berkata, kita belum menjangkau seluruh dunia. Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah kesudahannya tiba. Seluruh dunia telah memiliki telepon selular. Pastinya. Dan seluruh dunia, bahkan di tempat tergelap sekalipun, memakai masker ketika diperintahkan. Dan banyak yang mesti mengambil keputusan, mengikut atau menentang Kristus. Bukankah itu sedang berlangsung di seluruh dunia? Itu bagaikan bom atom yang menyebar. Baik, apakah orang-orang mendapat penglihatan? Ya. Di negara-negara Islam contohnya, dan mendapat mimpi. Jadi Martin, kerajaan ini, yang sudah dekat, masih dekat. Dan Anda bisa memilihnya atau menentangnya. Jika Anda memilih dominionisme, apakah Anda sedang memilih kerajaan lain? Sayangnya iya. Matius 10 ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Itukah yang mereka mau? Tidak. Mereka ingin melenyapkan orang-orang Roma. Mereka ingin mendapat kekuasaan. Apakah mereka mendapatkannya? Tidak. Tidak, mereka tidak mendapatkannya. Jadi orang-orang Yahudi menolak kerajaan spiritual. Menolak perjanjian baru dan eskatologi yang memimpin kepada kerajaan Allah yang akan tiba.
Mereka masih menunggu untuk menerapkan paham dominionisme. Yohanes 19 ayat 15. Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia, salibkan dia," kata Pilatus kepada mereka. "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Itu pasti membuat mereka menjadi gila. Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Dan itu menjadi ciri khas. Bukankah tepat seperti itu hal yang sedang terjadi? Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dan tirai itu robek dari atas hingga ke bawah, dan dihilangkannya perbedaan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, apakah mereka menerima itu? Tidak, mereka terus saja dengan pemikiran mereka. Apakah itu realitanya? Dan apakah Injil diberitakan untuk orang-orang non-Yahudi? Ya. Dan hal yang menarik, batu yang sama yang ditolak, adalah batu yang akan menghancurkan kerajaan-kerajaan bumi. Ya, dan akan kembali ditolak, dan orang memilih batu tiruan. Tepat seperti itulah yang terjadi. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi jika Anda berperang melawan sistem ini, Anda melawan Allah. Kerajaan surga. Jadi tidak akan ada kerajaan bumi yang didirikan, selain kerajaan yang didirikan oleh Kristus. Baiklah. Jadi apakah Anda setuju bahwa ayat-ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa bangsa Yahudi tidak akan pernah memenuhi persyaratan kerajaan? Dan gereja Kristen dibentuk menjadi pewaris bagi janji-janji Allah. Ya. Baiklah, apakah mereka mesti meniru kesalahan-kesalahan orang-orang Yahudi? Seharusnya tidak. Harusnya mereka belajar dari kesalahan, tapi mereka melakukan yang sama. Bahkan lebih meningkat. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Apa yang Tuhan inginkan? Dia tidak menginginkan bentuk lahiriah, dia menginginkan perubahan hati. Dan semua orang, yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Siapa itu Israel milik Allah? Orang-orang yang mengalami perubahan hati, benar? Benar. Baiklah. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kepada siapa ayat ini berbicara? Kepada orang-orang yang telah mengalami perubahan hati. Kepada orang-orang Kristen. Kepada yang percaya Yesus. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini mencakup juga orang-orang Yahudi, yang mau menerima hal ini. Bagi semua suku, bahasa dan bangsa, tidak ada yang terkecuali. Kerajaan Allah sudah dekat. Ambillah keputusan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi Anda mesti ada dalam Kristus, agar bisa menerima janji Allah. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Jadi tidak ada kerajaan bumi yang mesti Anda pilih. Anda harus memilih suatu keadaan hati. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah dibunuh, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Apakah hanya satu pribadi yang akan mendirikan kerajaan itu? Ya, dan itu adalah Yesus. Itu Yesus. Semua orang berkesempatan menjadi warga kerajaan ini. Dan Kristus tidak memerlukan bantuan. Dia tidak memerlukan gereja yang melakukannya bagi dia. Ya, karena mereka akan mengacaukannya, seperti yang ditunjukkan berulang kali dalam sejarah. Dan dengan melakukan hal itu, mereka menghalangi orang menuju kerajaan yang sejati, karena mereka mendirikan kerajaan yang palsu. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sekarang atau di kerajaan yang mendatang? Di masa mendatang. Apakah Anda merasa seperti sedang memerintah? Tidak sama sekali. Apakah mereka dalam ribuan tahun ini berhasil memerintah? Tidak. Tetapi mereka bertekad mencobanya kembali. Jadi Martin, apakah Anda setuju, pilihan ada di antara dua kerajaan? Ya.
Antara kerajaan Allah dan kerajaan setan. Kerajaan, sudah dekat, sedang menyerang kerajaan setan. Anda setuju? Ya, Dan setan tidak senang. tidak sama sekali. Yang menarik adalah karena saat ini kerajaan bumi adalah miliknya. Karena semua dosa yang disebabkannya. Dan Allah sedang berupaya keras menginvasi kerajaan ini, yang didirikan setan di bumi. Dan setan juga berupaya keras untuk mencegahnya. Ya, Benar, tentunya. dan setan akan membuat berbagai peniruan, berbagai teokrasi, berbagai sistem keagamaan berbeda. Entah seperti di India, di mana mereka berupaya mendirikan teokrasi Hindu. Atau di negara-negara Islam, di mana mereka berupaya mendirikan teokrasi Islam. Atau di negara-negara Kristen, ketika orang mau mendirikan dominionisme. Semua itu merupakan upaya setan guna mencegah orang-orang memilih kerajaan Allah yang sejati. Benar. Jadi apa yang dikatakan Matius 12 ayat 24 mengenai ini? Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi, ketika Kristus sedang mengupayakan mendirikan kerajaannya, orang-orang berkata, wah itu kuasa setan. Begitulah cara Anda dapat disesatkan jika Anda tidak mengikuti apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah, jika kita melihat kutipan dominionisme tadi, dan ahli-ahli teologianya, apakah itu terpecah belah? Beberapa orang mengatakan, ini tidak mungkin berasal dari Tuhan. 100% berlawanan sebenarnya. Lalu ada orang-orang yang berkata, ini yang mesti kita lakukan, karena keadaan dunia yang kacau. Dua pandangan itu akan saling berbenturan, benar? Ya, Baiklah. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, apakah Yesus masih terus mengusir setan dari kehidupan orang-orang? ya, Ya, tentunya. itu masih menjadi pilihan, pilihan bebas atau pilihan yang dipaksakan. Pilihan bebas. Dan itu menjadi perbedaan, pilihan yang berasal dari setan atau dari Allah. Baiklah. Jadi dapatkah kita katakan kerajaan Allah itu tidak bersifat politik? Ya, pastinya tidak bersifat politik. Apakah dominionisme bersifat politik? 100% ya. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ini sangat jelas. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan, bahwa aku adalah raja. Engkau yang mengatakannya, bukan aku yang mengatakannya. Jadi, apakah dia menyangkalnya? Tidak, malah mengkonfirmasinya. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, kerajaan yang dekat ini, tidak akan digantikan oleh kerajaan hingga kedatangan Kristus. Ya, karena Kristus sudah menjadi raja, dan Kristus akan membawa kerajaannya ke bumi. Bukan didirikan oleh manusia. Ya, jadi Kristus datang sebagai raja, tetapi tidak menggantikan kaisar. Kristus dinobatkan sebagai raja, dalam upacara olok-olokan. Dan gelarnya ditaruh di atas kayu salibnya, benar? Ya, Matius 2 ayat 2 berkata, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? itu pertanyaan orang-orang Majus. Dan katanya itu disebut Maci, bukan Majus. Tetapi mungkin saya juga salah dalam pengucapannya. Orang-orang dari timur. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apakah mereka tahu tempat kelahiran raja orang Yudea? Ya, Dari mana tahunya? dari nubuatan. Pastilah mereka belajar dari nubuatan Daniel.
Matius 27 ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Meskipun dalam upacara olok-olok, Yesus mengakuinya. Benar, dan bahkan mereka menaruh buluh di tangannya. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi, Raja orang-orang Yudea. Lalu orang-orang menghadap Pilatus dan berkata, "Jangan dituliskan seperti itu." Tetapi Pilatus berkata, "Apa yang sudah kutuliskan, tetap tertulis." Martin, ini merupakan penobatan di bumi. Lalu akan adanya penobatan di sorga, dan konfirmasi bahwa pengorbanan Kristus diterima. Dan sejak masa itu, setiap orang diberikan pilihan entah menerima atau menolak kerajaannya. Akan tetap seperti itu, sampai kedatangannya. Dan itu akan terus berlaku, hingga Mikhael berdiri, dan Yesus mengenakan jubah kerajaannya. Benar, dengan kata lain, penghakiman akan selesai, dan dia akan datang dan melaksanakan penghakiman. Dan Yesus akan membawa pahala. Ya, jadi kita memiliki seorang raja, tetapi belum memiliki kerajaan bumi pada tahapan ini. Jadi kerajaan Allah yang kekal akan didirikan hanya setelah masa 1000 tahun, milenium. Karena bumi ini dihancurkan pada saat kedatangan Kristus. Verifikasi penghakiman terjadi di sorga, dan penghakiman diserahkan kepada orang-orang kudus. Periksalah apakah penghakimanku adil. Maka akan keluar pernyataan, benar dan adillah semua penghakiman Allah. Perlu ditegaskan karena ini penting, ketika Yesus datang untuk menjemput orang-orang kudus. Pastilah sudah terjadi penghakiman, karena adanya yang diselamatkan dan yang tidak selamat. Dan tidak ada yang tersisa di bumi. Tidak ada yang tersisa. Bumi ini hancur lebur menurut kitab Wahyu. Seluruh kota-kota bangsa-bangsa hancur, dan tidak tersisa. Jadi kerajaan akan ada di sorga, bersama Kristus. Dan kita akan memerintah bersama dia selama 1000 tahun. Kemudian dia kembali ke bumi. Tetapi pemerintahan tidak di bumi. Ya, lalu kota Yerusalem baru akan turun dan mendarat di bumi ini, lalu adanya kebangkitan orang-orang durhaka. Adanya penghakiman terakhir, turunlah api yang membinasakan. Lalu didirikanlah kerajaan terakhir yang akan berdiri untuk selama-lamanya, dan menjadi kerajaan pasca milenium. Dan Kristus menjadi Raja yang berkuasa. Ya, jadi kita bisa berkata, pada saat kedatangan kedua Kristus, orang-orang kudus akan dibawa ke sorga, di mana rumah-rumah telah disiapkan bagi mereka. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi hal-hal ini belumlah terjadi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Apakah dominionisme seperti itu? Tidak. Tidak, karena Allah tidak disertakan. Mereka melakukan atas nama Dia. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Inilah kerajaan Allah itu, Martin. Dan ini bukan dominionisme. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Apakah itu terjadi sekarang? Tidak, tidak sama sekali. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba, ini adalah kerajaan. Akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka.
Dengan kata lain, tabiat mereka akan selaras dengan tabiat Allah. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dengan kata lain, jika Yesus merupakan keturunan Daud, maka dia adalah raja dan dari garis keturunan raja. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Martin, Allah tidak melakukan apapun tanpa sepengetahuan gerejanya. Jadi Roh Kudus bersama-sama dengan pengantin perempuan, gereja, mengundang orang-orang guna menerima kerajaan ini. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, apakah ada paksaan? Tidak, dan ini terbuka bagi siapa saja. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Martin, ini adalah eskatologi Alkitabiah. Apakah paham Protestan mendalami topik ini? Tidak, sayangnya tidak karena mereka terpaku kepada dominionisme dan dispensasionalisme. Sistem apapun yang mereka warisi, dan yang mereka pikir bisa berjalan. Ini adalah eskatologi Alkitabiah. Anda tidak bisa mengabaikannya. Anda tidak bisa membuat sistem Anda sendiri. Jadi dengan kata lain, kita bisa berkata, tidak seorang manusia pun dapat membuat langit baru dan bumi baru. Hanya Allah yang bisa. Jadi kerajaan Allah akan ada ketika adanya langit dan bumi yang baru. Dan apapun yang berbeda, merupakan tiruan. Semua upaya manusia guna mendirikan kerajaan kemuliaan. Sementara kerajaan kasih karunia melimpah ruah, akan menjadi hal sia-sia. Apakah Anda setuju? Ya. Umat manusia tidak bisa mendirikan kerajaan ini, sama seperti mereka juga tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Dinyatakan dengan luar biasa. Terima kasih. Jika tidak itu berarti Anda menjadi Allah. Anda menjadi Allah bagi diri Anda. Jadi sekarang ini, posisi kita seperti dikatakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah kerajaan yang ada bagi kita, dan ini dekat. Dan hanya akan didirikan, hanya ketika Kristus datang kembali. Baiklah Martin, marilah kita sedikit membahas mengenai perlambangan. Guna mengambil kesimpulan, ini ringkas saja. Jadi peperangan di Perjanjian Lama menjadi perlambangan bagi konfrontasi terakhir yang akan terjadi. Antara sistem bumi yang akan dimusnahkan oleh batu yang adalah Kristus, dan sistem sorga. Jadi semua dukungan bumi akan diputus, sehingga umat-umat Allah tidak bisa membeli atau menjual. Itu ada dalam Wahyu 13 ayat 17. Itulah hal yang akan terjadi. Jadi ketika mereka menegakkan dominionisme, dan Anda tidak mau turut serta, maka akan ada tindakan ekonomi dikenakan kepada Anda. Ya, dan memang segala sesuatu sudah disiapkan, seperti identitas digital, dan hal yang serupa itu. Umat-umat Allah akan mengalami kesesakan. Seluruh dunia akan menentang mereka. Ini sesuai Wahyu 13 ayat 3 dan 12. Benarkah? Ya, semua akan menentang Anda. Bukankah ini sangat berbeda dengan dominionisme, di mana umat Allah yang akan memerintah? Ya, ini sangat berbeda. Baiklah, akan ada dekret kematian, dijatuhkan kepada umat yang sisa. Mereka yang menuruti hukum Allah dan memegang kesaksian, akan dijatuhi hukuman mati oleh dominionisme. Tepat sekali, dan jika dibalikkan, apakah akan ada dekret kematian bagi dominionisme? Tidak ada. Tidak bisa, ini adalah sistem yang rusak total. Apakah ada dekret kematian dijatuhkan kepada Yesus? Ya. Karena kerajaan Kristus tidak sama dengan kerajaan manusia. Kita akan mengalami hal yang sama. Hal yang bisa dilakukan hanyalah percaya kepada Allah dengan janji-janjinya. Mereka hanya bisa berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Jadi ini berbicara mengenai umat yang sisa. Ya, Martin, mereka mengalami kesesakan di akhir zaman, dan mereka tidak berkuasa. Ini sama sekali bertentangan dengan janji manusia, benar? Sama sekali bertentangan. Tidak ada keselamatan yang keluar dari seluruh sistem ini, kita akan mengalami penganiayaan. Baiklah. Jadi satu-satunya cara menghadapi krisis yang akan datang, hanyalah mengingat. Indah. Seperti yang kita bahas dalam program sebelumnya. Jadi Allah itu tukang periuk, dan kita adalah tanah liat.
Dia adalah pencipta dan kita adalah makhluk ciptaan. Hingga kita menyadari ketergantungan kita sepenuhnya, dan tidak ada hal baik dalam diri kita. Barulah kita bisa benar-benar beristirahat dalam Yesus. Dan inilah arti Sabat, yang merupakan tanda yang kita akui, Yesus adalah Tuhan, yang menguduskan kita. Dan jika kita melakukan hal ini, seluruh dunia akan menentang kita. Tepat sekali, termasuk dominionisme. Dikatakan dalam Yehezkiel 20 ayat 12, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan mereka. Jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu. Kita sudah membahas bahwa para malaikat Allah menuruti hukum-hukum Allah. Demikian juga umat-umat Allah akan menuruti hukum-hukum Allah. Akankah mereka akan berseteru dengan kerajaan bumi? Ya, karena kerajaan bumi mau memaksakan hukum-hukum mereka. Benar. Jadi Allah menjadi penolong bagi umat sisa yang sejati. Dan mereka akan menyanyikan nyanyian baru ketika diluputkan. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi mereka telah dibenarkan dan dikuduskan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, yang adalah nyanyian pembebasan fisik dari perbudakan. Hamba Allah, dan nyanyian anak domba, yang adalah pembebasan spiritual. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah, yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Inilah hal yang akan terjadi pada akhirnya. Dan penghakiman akan terjadi lebih dulu, sebelum didirikannya kerajaan. Dan hanya ketika nyata segala kebenaran penghakiman Allah, barulah kita bisa menyanyikan nyanyian yang baru. Bukan sebelumnya. Jadi Martin, saya berharap para pemirsa akan memahami, tidak akan ada kerajaan bumi sebelum kerajaan Allah didirikan. Ini adalah eskatologi Alkitabiah. Dan segala hal yang bertentangan kepada hal ini, adalah pernyataan palsu dari hal yang dikatakan Alkitab. Kiranya Allah menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami melihat titik puncak sejarah. Ini bagaikan film yang diputar di depan mata kami. Perbedaannya hanyalah, ini merupakan suatu kenyataan, dan dengan segera akan diberikan pilihan, antara kerajaan dunia dan kerajaan sorga. Dan orang-orang yang hendak mendirikan kerajaan bumi akan berkata, akan lebih menguntungkan. Agar kami melenyapkan orang-orang yang menentang kerajaan kami, karena kekuasaan kami akan diambil. Dengan tidak menyadari bahwa kerajaan bumi sudah diambil, dan akan terlaksana secara fisik, ketika batu itu menghantam patung. Dan angin menerbangkannya seperti debu. Jadi tolonglah kami memahami hal-hal ini, dan memilih kerajaan yang benar. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus bagi dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia-Nya, dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.